Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Lailia Azmi, Latsar CPNS Kabupaten Lombok Tengah, BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan memaparkan aku dan profesionalisme ASN. Profil instansiku. UPT Puskesmas Penuja terletak di Jalan Raya Penuja, Desa Penuja, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. UPTD Puskesmas Penuja merupakan salah satu dari 3 puskesmas pedesaan rawat inap yang berada di Kecamatan Praia Barat. Puskesmas Penuja mempunyai luas wilayah kerja 28,9 km persegi dengan jumlah penduduk 32.832 jiwa, dengan rata-rata jiwa per rumah tangga 3,24 jiwa. Rasio jenis kelamin 95,4 dan rasio beban tanggungan 51,2 per 100 penduduk produktif. Puskesmas Penuja membawahi 4 desa sebagai wilayah kerjanya, yaitu Desa Penuja, Desa Bondir, Desa Stanggor, dan Desa Tanah Rarang. Adapun visi dari UPT Puskesmas Penuja adalah memberikan pelayanan yang berkualitas dan komprehensif secara profesional menuju Kecamatan Praia Barat yang sehat. Adapun misi dari UPT Puskesmas Penuja yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan. Struktur organisasi UPT Puskesmas Penuja tahun 2022 mengalami perubahan, yaitu Kepala Puskesmasnya dipimpin oleh Ibu Baik Sirfitul Laili dengan jumlah stafnya 110 orang, 40 diantaranya pegawai negeri sipil. Adapun tugas dan fungsi saya sebagai bidan di UPT Puskesmas Penuja, yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun peran dan fungsi bidan, yaitu bidan sebagai pelaksana, bidan sebagai pengelola, bidan sebagai pendidik, serta bidan sebagai peneliti. Adapun uraian tugas jabatan sebagai bidan, yaitu yang pertama, mempersiapkan pelayanan kebidanan, melaksanakan anamnesa pasien fisiologis tanpa masalah, melaksanakan anamnesa pasien pada kasus kegawat daruratan, melaksanakan pemeriksaan fisik pada pasien fisiologis tanpa ada masalah, melaksanakan pemeriksaan fisik pada pasien dengan kegawat daruratan, pengambilan bahan laboratorium dengan pengambilan bahan atau sediaan laboratorium dengan pengambilan darah tepi, pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan HB darah, membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus fisiologis tanpa ada masalah, membuat diagnosa kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian pada kasus kegawat daruratan, melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus fisiologis tanpa ada masalah, melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus kegawat daruratan kebidanan, menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa ada masalah, menyusun rencana operasional asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan, melakukan persiapan pelayanan kebidanan pada kasus fisiologis tanpa ada masalah, melakukan persiapan pelayanan kebidanan pada kasus kegawat daruratan, mempersiapkan alat dan obat pada kasus fisiologis tanpa masalah, mempersiapkan alat dan obat pada kasus kegawat daruratan kebidanan,
melaksanakan asuhan kebidanan pada pasien fisiologis tanpa masalah pada persalinan kala 1, 2, 3, dan 4, melaksanakan tugas kebidanan pada pasien kasus fisiologis kesehatan reproduksi remaja, menopause, klimakterium, bayi dan anak, dan KB AKDR. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus fisiologis bermasalah pada persalinan kala 1 sampai dengan kala 4. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus fisiologis bermasalah pada ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, KB sederhana hormonal, oral, dan suntik. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan kebidanan. Melaksanakan asuhan kebidanan pasien pada saat di kamar bedah sebagai instrumentator tindakan bedah atau operasi. Melaksanakan asuhan kebidanan pada pasien pada saat di kamar bedah sebagai asisten tindakan bedah atau operasi. Melaksanakan asuhan kebidanan pada saat di kamar bedah sebagai onlook tindakan bedah atau operasi. Melaksanakan asuhan kebidanan pasien pada saat di kamar bedah sebagai asisten dokter tindakan bedah atau operasi. Melakukan konseling pada pasien dengan kegawat daruratan kebidanan, melakukan rujukan kasus pasien fisiologis, melakukan evaluasi asuhan kebidanan pada kasus fisiologis maupun kegawat daruratan, melakukan dokumentasi asuhan kebidanan pada kasus fisiologis maupun kegawat daruratan, melaksanakan tugas sebagai pengelola di puskesmas sebagai penanggung jawab tugas sore atau malam, melaksanakan tugas jaga atau shift di tempat atau di rumah sakit, melaksanakan tugas jaga atau on-call, melaksanakan tugas jaga sepi pasien, melaksanakan tugas pada daerah konflik atau rawan penyakit menular, melaksanakan asuhan kebidanan pada individu di keluarga, melakukan dan mencatat deteksi dini dan resiko. Adapun layanan di puskesmas penunjak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai bidan, yaitu melakukan pelayanan antenatal care, melakukan pelayanan KB, melakukan pelayanan MTBM, kemudian melakukan pelayanan persalinan, pelayanan kesehatan reproduksi, maupun pelayanan kesehatan lansia. Apa yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kinerja? Untuk meningkatkan kinerja, saya harus menjadi smart ASN yang memiliki integritas tinggi, nasionalisme, profesionalisme, memiliki wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan berjiwa entrepreneurship. Untuk mendukung smart governance. Sekian dari pemaparan profil tempat saya bertugas dan peran dan tugas saya sebagai seorang bidan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.